Dan sekarang ketika lu tidak adapt atau lu tidak agile, bahasa lu tadi, dengan situasi yang dihadapi, ya bisa jadi lu akan tersisihkan kan gitu. Bukan levelnya lagi kita riset terus kemudian udah ramalan gitu. Jadi gimana kita meramalkan gitu, meramalkan dengan tepat. Dengan uang, dengan teknologi lu bisa tidur di kamar yang mewah. Tapi untuk bisa tidur dengan nyenyak itu bukan itu. Ada hal lain. Lu leaders udah kayak begini, lu mesti ngapain tuh? Nah, iya dong. Ya, PR banget tuh. Bro, Jadinya dengan pola kolaborasi itu kita bisa bisa memilih mana yang memang layak untuk kita jadikan partner di dalam bisnis kita kan gitu. Pada akhirnya nanti kebahagiaan terbesar manusia itu adalah manusia yang lain, bukan alat, boy. halo teman-teman, kita kembali lagi di MSCO Channel. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan temen gue yang udah lama banget kayak ketemu. Bareng bertiga. Ya. Cak Bayu, Endro Winarko, Cak BW. Bro, sehat? Ya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak pengajian. Saya calon gubernur gitu aja. Calon gubernur gitu aja. Bro, waktu kita nggak banyak ya, jadi kita fokus kepada, gue punya umpan lambung ya. Tapi sederhananya adalah, how is your business? Oke. Langsung ini. Langsung lah. Oh, ya. Ya pasti lah ya, semua teman-teman juga pasti merasakan apapun industrinya gitu ya. Pasti ya struggle lah ya gitu ya, tentu. Ya. Tapi ya bagaimana sebenarnya kita menyikapinya menurut saya sih teman-teman. Karena kalau buat saya sebuah krisis itu ada peribahasa yang mengatakan WG, jadi di balik krisis itu ada peluang. Jadi bagaimana kita menanggapi krisis ini mengubahnya menjadi peluang. Saya kira itu sih. Lu rasakan nggak ya tantangan yang lu hadapi hari ini? Baik, kira-kira apa? Lu boleh apa sih, saling melengkapi lah, supaya teman-teman di luar juga kan ya sadar bahwa kita ini industri yang mungkin berbeda, tapi paling tidak pelajaran yang kita bisa ambil, ya mungkin ada suatu hal yang bisa kita ambil. Kira-kira, ayo. Ya, lu duluan ya. Saya boleh nambahin ya. Jadi guys, saat ini tuh sepertinya kata-kata digital itu saya sudah sering terdengar ya di telinga kita. Bahkan siapa sekarang yang tidak pegang handphone? Di rumah saya ada 5 orang, istri saya dan 3 orang anak saya, masih pegang handphone. So, ya mungkin itu tidak kita temukan, ya apalagi pada ini ya, saat kita mungkin bareng ya, Van ya. Tapi saat ini Saatmu kali, bukan saat. iya, saat dua ya. Jadi lu jangan mengeneralisasi, bro. Jadi guys, perlu kita ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi Bahagia bilang stay relevan itu ada baiknya kita lihat gitu ya. Kalau saya boleh cerita sedikit ya. Jadi Alkisa 35 tahun yang lalu ya, itu sudah mulai dibangun sebuah infrastruktur, sebuah kabel internet bawah laut yang mengkoneksikan semua tempat di dunia ini. Itu udah 35 tahun yang lalu. Jadi itu akan selesai di 2023, guys. So tinggal berapa lagi? 2 tahun lagi. Ya? 2 tahun lagi. Jadi sebenarnya COVID di sisi lain ya, menurut saya ini bukan sebuah new normal lagi, guys, tapi ini tatanan baru yang harus kita hadapi ya. Tatanan behavior baru yang harus kita hadapi. Bagaimana? New World Order, bro. Yes. Ya saya nggak bilang itu ya, tatanan baru. Nggak apa-apa, karena kalau diterjemahkan ya memang tatanan dunia baru ya. New World Order. Ya itu sebenarnya kita kalau bicara fenomena ini kan sudah 5 tahun yang lalu mungkin ya, atau 3 tahun yang lalu seorang profesor Harvard namanya Clayton Christensen bilang mengenai disruption innovation. Disruption innovation itu berasal dari bukunya dia yang ditulis di tahun 1995. Jadi innovation dilemma namanya, guys. Dan kemudian menariknya ini jadi tren lagi ya, kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu. Dan rupanya disruption ini nggak cukup gitu. Jadi untuk berubah behavior itu harus lebih ekstrim lagi gitu ya. Maka sepertinya COVID itu akan mendorong kita untuk kemudian stay relevan tadi kata Mas Badio ya. Iya, gimana ya tambahannya ya? Ada Guillaume selalu ada positif, setuju sekali itu. Jadi there are always two sides of the coin. Dalam satu kejadian itu selalu ada pihak yang diuntungkan, selalu ada pihak yang dirugikan.
mungkin di era COVID ini yang dirugikan lebih banyak kali ya, atau industri yang terkena dampak negatif. Semua kena dampak, tapi yang terkena dampak negatif bisa jadi jauh lebih banyak dibanding yang kena dampak positif. Ada beberapa industri yang dalam tanda kutip di sisi yang kedua yang positif. Dalam hal sales misalnya ya, kayak I don't know, pharmaceutical, maybe ya farmasi, kemudian logistik, maybe insurance juga. Kesadaran orang untuk punya asuransi sekarang meningkat gara-gara kekhawatiran terhadap kesehatan dan lain sebagainya itu. Iya, ada hal yang menurut gua kalau kita bicara industri tentunya logika berpikir sederhana gua nih, bro, itu adalah harusnya industri makanan itu adalah tetap dibutuhkan karena orang untuk survive harus makan. Yeah, But in the reality, faktanya adalah banyak sekali industri makanan, bahkan mereka, mohon maaf ya, saya nggak perlu sebut nama, tapi mereka coba menggunakan cara yang berbeda. Mereka tidak menunggu, tapi mereka menjemput bola. Betul. Sampai gue lihat mereka ngasong di jalan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Menurut gue itu adalah hal yang kalau mau dibilang, ya lu mungkin memang harus begini gitu. Lu nggak bisa luxury lagi kayak dulu. Sorry ya bahasa gue ya. Lu terlalu bangga dengan kejayaan masa lalu lu dan sekarang ketika lu tidak adapt atau lu tidak agile bahasa lu tadi dengan situasi yang dihadapi ya bisa jadi lu akan tersisihkan kan gitu, bro. Survival to the fittest. Yes. Jadi ini kayak Yang mampu seleksi bertahan, alam. yang mereka Yang bertahan ya seperti apa? Ya, yang bisa beradaptasi dengan itu. Kalau istilah gue gini, kalau lu biasa jual satu makanan 50.000, sekarang sudah nggak bisa 50.000. Berarti lu harus berpikir bagaimana membuat bisnis modelmu jadi lebih lean, bagaimana harus memastikan bahwasannya sesuai dengan daya beli masyarakat. Semuanya. Maka yang menurut gue nih ya, yang mati itu adalah yang tidak bisa beradaptasi dengan metodologi baru, dengan request demand. Aku pikir ini nyambung dengan statement Irfan di awal itu. Ketika apa yang kau buat, baik itu produk maupun solusi itu tidak grounded, tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahasa sederhananya gini, jangan sampai kita berbisnis itu membuat produk atau solusi itu kita bikin sesuatu yang kita ingin buat gitu. Tapi lebih mendengarkan atau yang kita harus pahami kebutuhan mereka. Kalau apa istilahnya kita kalau di perbankan know your customer itu. Oke, nah sekarang konteksnya gue agak sedikit ke arah bisnis yang lebih praktikal. Maksud gue begini, COVID plus digital muncul, bahasa lo tadi ada volatiles, Volatile. VUCA ya kan. VUCA. Nah kemudian bahasa lo tadi juga kalau nggak salah lo bilang bahwa tangan kaki lo diikat tapi lo harus ngejar target. Iya. Ini kan kejadian nih bro hari ini. Contoh beberapa industri, lo mau kerja ya dikasih, lo tetap mempunyai pekerjaan, tapi lo targetnya bahkan kan ditinggiin bro. Target ada cerita rendah nggak bro? Oke, target lu dulu misalnya 1M ya karena COVID gue turunin 750 juta gitu. Gue jadi ingat zaman dulu kita bilang ada penyesuaian harga BBM. Ya rata-rata penyesuaian itu dinaikin kan gitu. Bukan diturunin. Tapi yang gini sekarang ya sebenarnya sih saya tadi menarik sih statementnya Irfan bahwa kita harus menyesuaikan ya. Jadi harus lean itu artinya apa? Lean itu artinya kita harus memotong ya kalau misalnya organisasi strukturnya yang tadinya panjang gitu ya, jadi lebih pendek gitu ya strukturnya gitu ya. Lebih ramping jadinya, jadi lebih lean ya supaya lebih agile. Dan satu lagi kalau menurut saya kan kita dulu pernah dengar istilah change ya. Nah ini mungkin change-nya adalah COVID gitu ya, terus akan mendrive competition dan mendrive customer behavior dan at the end ya company kita harus seperti apa kan gitu ya. Jadi untuk menyikapi itu ya memang digital ini membuat semuanya kita harus lebih efisien ya. Karena saya melihat Cina ini sekarang jadi fenomena ya. Saya sedikit geser nih dari China ya, kenapa ya? Tahun ini tahun 2020 China sudah menggeser Amerika menjadi negara nomor 1 secara ekonomi ya. Which is 10 tahun yang lalu Jepang udah digeser sama dia gitu ya. Dan sepertinya udah terlalu panas gitu mesin yang sudah diputar itu. Jadi saya sudah merasakan sebenarnya tahun lalu nih Mas Bagio, Mas Irfan ya, di mana perang dagang antara Amerika dan China ini memicu keresahan dunia. Kenapa? Karena mereka adalah dua makhluk yang mempunyai kekuatan ekonomi terbesar nih. Nah, kita semua khawatir. Dan saya juga waktu itu khawatir, tapi tidak berpikir bahwa ternyata
mereka yang besar ini ternyata muncul satu yang mikroorganisme, yaitu COVID virus. Iya sih, benar. Ya virus ini yang menghancurkan semuanya itu. Jadi mungkin ya China digerak jangan terlalu muternya jangan terlalu cepat, karena kalau muter terlalu cepat dengan harga murah itu nyedot resource yang besar dari planet kita yang makin tua ini gitu kan. Ya. So relevan sekali kalau kita ngomong acara masalah tadi SDGs gitu ya, terus kemudian lean, kemudian harus kita lebih efisien ya, karena memang bumi kita ini sudah tua gitu ya, kita harus semakin menghemat ya, semakin berpikir ke depan terutama untuk anak cucu kita gitu ya. Terus tua ya, terus kalau ada cucu. Kalau kita bicara egois, kita kan pengen bisa cuman kita doang yang bisa bertahan hidup, tapi kan ternyata nggak bisa seperti itu. Bisnis itu tadi yang lu bilang Ji, itu adalah saling mengkait, kita saling membutuhkan. Nah tinggal sekarang kondisi yang dihadapi oleh banyak perusahaan, bukan cuma di Indonesia secara spesifik, tapi secara luas di seluruh dunia, gue kira ini kan menyisakan sebuah bahasa gue adalah it is ring a bell, this is a wake up call for the leaders. Ya, setuju. Lu leaders udah kayak begini, lu mesti ngapain tuh? Nah, WR banget tuh. Betul. Bro, jadi memang terus apa yang harus dilakukan leaders itu banyak yang harus dilakukan ya. Spesifik deh bro. Salah satu secara apa yang disampaikan Mas Bayu tadi itu bagaimana lu kayak kita dalam perusahaan ini. Kadang lu satu entitas, tapi sebenarnya ketika lu melakukan satu proyek, lu kan membutuhkan kerjasama dari banyak subkon, misalnya. Dia lu kan sebenarnya berkolaborasi sama mereka ya, bersinergi. Tapi meskipun outputmu itu sebagai satu entitas. Betul. Ambil contoh ya, perusahaan sepeda motor itu, katakan PTX itu. Lu pikir dia bikin semuanya sendiri? Enggak. Oh enggak, itu ratusan di bawah. Itu itu teorinya namanya managing multi party sebetulnya. Nah, kayak bahwa misalnya handphone ini kan bukan satu perusahaan yang kerja kan. Iya. Tapi at the end, accountability, pertanggungjawaban terhadap kualitas ini tetap berada di satu entitas ya. Kalau ini gue pakai kebetulan nih merek Korea, apapun ya, ibarat katakan begini kan jadinya. Gue nggak mau tahu lu pakai subkon siapa. Intinya kalau ini gue nggak happy, ya gue komplainnya ke lu. Iya, betul. So, jadi bayangkan guys, dengan adanya fenomena kolaborasi itu akhirnya apa? Akhirnya kita mendapatkan supply ya, bahasa saya itu yang terbaik dan termurah. Terbaik dan termurah. Salah kata kuncinya ada terbaik dan termurah. Kenapa? Ya artinya dengan pola kolaborasi itu kita bisa bisa memilih ya, mana yang memang layak untuk kita jadikan partner di dalam bisnis kita kan gitu kan guys. Itu relevan ya dengan apa yang temuannya si Ulrich tadi itu ya. Kalau lu tanyakan secara spesifik apa, dia menemukan ada 10 skill nih yang harus kita miliki. Salah satunya adalah sekarang itu kita harus socially connected. Lu nggak bisa hidup sendirian. Kalau bahasanya dulu kita belajar 7 Habits itu, kalau di bahasanya Covey, kita tuh bicara interdependency. Makanya kalau bilang puncak peradaban ada independency. Enggak, independen lu berdiri sendiri. Padahal pohon kokoh itu ketika dia akarnya saling bertaut satu sama lain. Nah, itu yang kita sebut interdependency itu. Tingkat kedewasaan paling tinggi itu adalah maturity continuum. Ya, jadi nggak boleh bilang maaf ya, dengan segala hormat nih, ada beberapa teman bilang kita itu harus berdikari di kaki sendiri. Buat apa kita? Loh, nggak bisa gitu. Jadi, kita itu harus saling bekerja sama, bersinergi, pada batasan saling menghormati, kecuali dia itu sudah masuk mengintervensi kita ada garis demarkasi yang kamu sudah seberang. Tadi apa lu bilang, bahasa lu tadi apa? Socially connected. Socially connected, dan hari ini kan sosial media juga sangat mendukung yang disampaikan sama si Ulrich tadi dong. Makanya gue Bayu bilang kita nih ya, terutama gue lah, kalau gue cerita sama lo, kan orang yang tidak terlalu suka di kamera begitu ya. Tapi iya, apalagi dia ya, kita tuh bukan orang, lu juga kan, kita kan orang-orang yang tidak terlalu. Tapi kayaknya lu udah mulai doyan deh. Nah, sekarang jadi ini yang disebut teman-teman di Jawa Timur itu apa yuk, witing tresno jalaran saka kulino. Jadi gara-gara COVID, satu digital tentu saja, 2 COVID, terus yang ketiga how to stay relevant. Bagaimana presence kita itu tidak harus hadir physical presence, tapi orang bisa merasakan kehadiran kita ya dengan teknologi lah. Makanya Januari kemarin tanggal 9 kita launching ini MS Coach Channel. Oke, jangan lama-lama ya. Intinya satu, leaders harus punya kemampuan socially connected, knowing that
organisasinya dituntut atau ditantang untuk beradaptasi, biaya itu akan terus meningkat, tapi You cannot serve alone kalau Bayu tadi bilang. Ya. Kita ya lu harus kolaborasi. berkolaborasi. Oke, itu satu ya. Oke, Ya. yang kedua apa? Lu kasih lagi lah, jangan cuma satu lah. Jangan Ada pelit. 10 ya yuk itu. Mungkin teman-teman juga ingat, nanti bisa cari sendiri Navigating Paradox. Jadi bagaimana kita harus satu punya sumber data. Kalau sekarang kata Jack Ma itu pemenang dunia adalah pemimpin dunia adalah orang yang memiliki banyak data, maka disebut the era of big data sekarang gitu. Ya. Jadi, tapi data bukan sekedar data. Dari data lu kan bisa temukan polanya tuh. Oh ternyata sekarang trennya di situ. Sebentar, apakah pola itu dengan semudah itu? Karena kan sekarang kalau balik lagi ke teori Fuka, ya mohon maaf Susah ya, dipredik ya. nggak bisa dipredik. Tapi ini sih Mas Irwan ya, dengan tadi fenomena bahwa kemudian digital ini menciptakan sebuah, ya kalau kita dengar industrial 4.0 ya, itu di situ kan ada big data, tapi di sisi lain juga ada AI kan. Tapi big data ini gimana caranya kemudian kita menjadikan satu insight. Nah ini. Ya. Jadi sekarang itu bukannya kita apa ya? Bukan levelnya lagi kita riset terus kemudian udah ramalan gitu. Jadi gimana kita meramalkan gitu, dan meramalkan dengan tepat gitu ya. Jadi kayak semacam profesi gitu ya. Iya, Profesi itu ya. Jadi kan gini ya, kalau dulu itu lagging data yang sudah terjadi itu kan dilihat pola diambil sintesa. Sekarang itu bagaimana itu dijadikan insight dan untuk mempredik. Lah, kan kita bicara volatility ya, data bergerak sedemikian cepat, itulah kredibilitas sumber data, validitas data itu jadi sangat signifikan. Masalah utama yang sering terjadi adalah kadang kita itu tidak bisa membedakan mana data, mana informasi, mana knowledge, mana fakta, mana hoax gitu. Kalau istilah gue gini, what we are talking about is sesederhana ini, garbage input, garbage output dong. Kalau masuknya itu sampah, data yang kau ambil itu sampah, keluarmu sampah. Nah, apakah kita punya metodologi, mekanisme, teknologi yang bisa melakukan purifikasi ya? Purifikasi bahwasannya data ini betul-betul pemurnian. Iya, itu. Jadi menarik ya. Tadi kalau ngomong paradoks lagi nih, saya tambahin nih, sorry. Iya. Kita kalau ngomong ada satu buku yang Mobius ya, itu yang ngarang Yuval Harari ya, dia bilang wah suatu saat anak kita kan kehilangan lapangan pekerjaan gitu, karena semakin dia robot. Tapi di satu sisi ya, justru saat ini adalah eranya human. Ya, kalau Jepang mungkin teman-teman masih familiar dengan 4.0, tapi Jepang itu udah memunculkan teori namanya Society 5.0 ya. Itu salah satu lembaga di Jepang namanya Kaida, dan itu bilang ini eranya human. Kenapa? Bagaimanapun mesin itu di belakangnya manusia kok. Jadi ini juga bagaimana COVID ini memaksa kita juga untuk yang tadinya suka dicekokin gitu ya, didongengin gitu. Bagaimana kita juga akhirnya bisa belajar sendiri kan. So, source internet melimpah gitu. Bagaimana kemudian akhirnya self learning ini jadi juga satu fenomena baru nih. Ya, maka dari sekarang harus pikir. Aku setuju betul itu bahwa artificial intelligence akan menjadi fenomena yang sudah terjadi sampai dengan saat ini. Tapi tetap kalau aku sih ya percaya betul bahwasanya teknologi itu bisa membuatkan kita rumah. Kalau bahasa Inggrisnya enak. Teknologi can create us, can make us a house, but not a home. Ya. Yang buat home itu kita ya. Yang membuat manusia tetap. Manusia. Ya. Dan jiwa. Lu bisa dengan uang, dengan teknologi lu bisa tidur di kamar yang mewah gitu. Tapi untuk bisa tidur dengan nyenyak itu bukan itu. Ada hal lain gitu. Kalau istilah gua at the end begini, pada akhirnya nanti kebahagiaan terbesar manusia itu adalah manusia yang lain. Bukan alat, boy. Jadi kayak kalau istilah gua gini, lu datang ke satu tempat bisa jadi karena tempat itu indah. Tapi kenangan terbesarmu itu bukan dengan tempat, tapi dengan siapa kau ke sana, dengan siapa kau bertemu di sana, bagaimana perasaan ketika kau di sana. So at the end, what please you the most is human, is people, and what makes you hate the most juga orang. Jadi kebahagiaan terbesar kita itu ada orang. Makanya gue keingetan sama itu tuh. Jadi kalau lu bicara dulu kan 4P, sekarang di 7P kan. People. Jadi kan kalau dulu kan product, price, place, promotions, ada faktor people di situ. Nah, people kalau 7P ada 7C, ada 7A. People connect. Lalu affinity. Jadi bukan cuma gue makan, tapi siapa yang melayani membangun connection itu ya. Gitu ya, Bro ya.
Enak itu, boy, itu bisa didapat dari makanan, enak. Tapi nikmat itu bukan dari makanan. Itu dua hal berbeda. Iya. Enak itu kalau ada pencampuran yang pas sehingga lidah merasakan, tapi nikmat itu adanya di hati. Jadi ada makanan enak, tapi saya tidak nikmat memakannya. Ini ada makanan murah dan tidak enak, tapi nikmat saya memakannya. Kenapa? Karena saya makan dengan keluarga saya dengan cinta di dalamnya. Itu filsafat gitu. Garing bahasa gitu lah guys. Ini bukan pajangan. Ya sedikit. Jadi kalau istilah saya gini, bro, ya kalau dulu kita sering ngajarin gitu ya, karena teman-teman terutama milenial itu ya. Mungkin cocoknya kan kalau mereka Ini yang ngajar gitu ya. Ini Mas Bayu ini calon doktor. Mudah-mudahan doakan supaya bisa lancar. Amin. Nah, bentar lagi dokter sudah dia. Masya Allah. Oke. Cukup ya? Cukup. Cukup ya. Oke, kita lanjutkan ngopi setelah ini. Oke guys, jadi obrol singkat tadi sama Mas Bayu bro, thank you ya bro. Jadi apapun yang teman-teman bisa tangkap dari pembicaraan kita, bahwa bisnis tadi kan kita mulai dari ya lu harus dituntut atau ditantang untuk memahami apa sih situasi dan kondisi yang berlaku. Jangan sampai kejadian sampai yang gua tadi umpan lambung pertama gua adalah marketing myopia Theodore Levitt tahun 1960 itu bahkan ditulis di Harvard Business Review sebetulnya. Jadi banyak perusahaan gagal, hancur gara-gara apa? Mereka sibuk bikin produk tanpa memikirkan 5, 10, 15, 20 tahun ke depan orang tuh butuh apa? Bodoh amat mereka mikir itu. Dan dengan adanya COVID, dengan adanya digital, semua perusahaan akhirnya mereka dapat wake up call. Lu harus berubah, kalau enggak lu mati. Kira-kira pertanyaannya adalah what about you? Silakan dipikirkan. Kira-kira itu ya bro? Ya, oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Thank you very much. Stay healthy. Stay healthy. Dan stay connect ya. Thank you.